Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar bisa menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi pada pagi hari ini saya harus menjawab pertanyaan dan saya ingin sedikit berhati-hati untuk menjawabnya supaya para jamaah tidak ada yang salah paham. Ada sebuah pertanyaan dari jamaah saya pada waktu saya mengisi di sebuah acara di pagi hari kemarin. Pertanyaannya begini, sudah saatnyakah kita menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya haram? Karena selama ini karena kita selalu menghindari yang haram, kita selalu menjadi pecundang. Contoh kasusnya, dalam konsultasi politik, karena kita itu selalu menghindari riswah, suap penyuap, maka kita selalu menjadi pecundang. Akan dijelaskan dengan beberapa penjelasan yang terkait dengan kasus-kasus tertentu. Dan bahkan dikatakan dengan kalimat-kalimat yang terus terang bahwa ternyata umat Islam itu menjadi selalu kalah atau selalu menjadi pecundang karena tidak mau melakukan riswah, suap penyuap. Nah, inilah yang harus saya jawab dengan hati-hati. Saya katakan ada sesuatu yang haram memang karena sesuatu itu dikatakan haram oleh Allah dan Rasulnya secara tegas tanpa kita tahu alasannya apa. Dan itulah yang dikatakan sebagai sesuatu yang disebut dalam istilah fikih dengan istilah haramun lidzatih. Haram dengan sendirinya tanpa adanya alasan yang menyebabkan sesuatu itu menjadi haram. Yang kedua, ada sesuatu yang diharamkan karena ada sebab yang melatar belakanginya. Itulah yang disebut dengan istilah haramun li'allatih. Dan di dalam kajian fikih itu ada sesuatu yang disebut haramun li saddid dzari'ah. Diharamkan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak baik. Dalam nalar kemaslahatan, sesuatu yang bermuara pada kemudaratan itu hendaknya dijauhi. Dan sesuatu yang bermuara pada kemaslahatan hendaklah dilakukan. Itu ketika kita melakukan kajian dalam muamalah duniawiyah. Tetapi di dalam tindakan-tindakan yang bersifat ta'abudi atau bernilai ibadah dan betul-betul dipandang sebagai sebuah ibadah, apalagi pada makhluk, kita harus ekstra hati-hati. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada pertanyaan tentang riswah dalam dunia politik, dan tidak hanya dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, dan dalam hal yang terkait dengan persoalan duniawiyah, kita juga harus berhati-hati. Karena riswah itu adalah sebuah tindakan yang memang diharamkan. Dan ketegasan Rasulullah itu ada di dalam sebuah hadisnya yang dinyatakan oleh beliau, laknatullah ala rashi wal murtashi. Laknat itu sesuatu yang berkonotasi kebencian. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan laknat itu semakna dengan kutukan. Kalau seseorang itu mengutuk sesuatu atau sesuatu itu dikatakan terkutuk, berarti sesuatu itu dibenci dan tidak diharapkan baik, bahkan diharapkan tidak baik oleh seseorang yang mengutuk. Nah, di dalam cerita-cerita pewayangan ada istilah kutukan para dewa.
Meskipun itu bukan istilah Islam, tetapi itu istilah yang kemudian bisa kita adopsi. Ketika Allah itu mengutuk atau melaknat, berarti Allah itu tidak senang, tidak suka. Allah membenci. Nah, apakah kita itu akan melakukan tindakan yang kemudian mengakibatkan kita dibenci Allah, atau mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya bermuara pada ketidakbaikan pada diri kita karena Allah tidak ridho. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara dari pertanyaan apakah sudah selayaknya, sudah sepatutnya, sudah pada saatnya riswa itu kita halalkan, saya katakan jangan bermain-main dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang halal itu harus kita peroleh dengan proses yang halal juga. Cara itu akan sangat menentukan apakah sesuatu itu menjadi halal atau tidak, di samping perolehan kita. Jadi tidak ada kata tujuan itu menghalalkan semua cara. Itu yang disebut sebagai nalar Machiavellian dalam dunia politik. Meskipun saya pernah diajar oleh Profesor Mukhtar Mas'ud bahwa Machiavelli itu sebenarnya tidak menggagas dengan gagasan yang sederhana itu. Tapi gagasannya itu kemudian bermuara pada ketika orang itu harus memilih, maka dia harus memilih cara yang tepat untuk mendapatkan apa yang dituju. Tetapi karena banyak aktivitas politik itu yang tuna etika, tuna moral, kata Pak Syafiq Al-Bahri, maka orang dengan serta-merta akan menghalalkan semua cara. Yang terpenting di antara yang penting adalah bisa meraih tujuannya. Nah, itu cara fikih yang pastinya harus kita kikis, bahkan kita enyahkan. Pada bulan November kemarin, di awal November, saya menulis di majalah Suara Muhammadiyah bagaimana kita berpolitik tanpa intrik. Nah, sekarang ini kita harus mengakui bahwa yang namanya money politik itu masih menjadi primadona dalam dunia politik ketika orang melakukan kontestasi politik, sehingga peraihan-raihan yang diperoleh oleh seseorang atau kelompok orang itu seringkali teraih karena money politik uang. Dan bahkan apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat, berkuasanya oligarki itu antara lain juga karena persoalan uang, terkait dengan uang, yang dikatakan oleh orang banyak dengan pernyataan UUD, ujung-ujungnya duit. Dan ada seorang ulama yang mengatakan jangan sampai ulama itu terjebak di dalam kekuasaan. Itu juga peringatan, karena kekuasaan yang menggiurkan itu adalah kekuasaan yang akan mendatangkan duit, dan bahkan orang seringkali lupa ketika harus berhadapan dengan persoalan yang terkait dengan masalah duit itu. Banyak orang yang jatuh karena persoalan duit. Makanya pertanyaan selanjutnya, ada teman saya, seorang pengacara, itu seringkali sharing dengan saya, berbagi dengan saya. Wah, bagaimana Pak Musim? Saya ini kan pengacara, setannya banyak. Saya katakan setan ada di mana-mana. Tidak ada pengacara yang dia akan digoda setan, dan tidak hanya dalam dunia kepengacaraan. Setan itu berada di dalam dunia dakwah, setan banyak. Di dalam dunia pendidikan banyak setan juga. Dalam dunia bisnis banyak setan. Dalam dunia politik banyak setan. Dalam dunia peradilan yang Anda praktekkan itu juga banyak setannya. Bahkan ketika kita beribadah kepada Allah pun akan sangat mungkin digoda oleh setan. Bahkan cerita-cerita tentang bagaimana orang sholat kemudian lupa rakaatnya, itu kata para ulama itu bagian dari akibat godaan setan yang terjadi pada orang ketika orang itu melaksanakan sholat. Karena pada saat sholat ingat apa-apa, sehingga karena ingat apa-apa lupa rakaat sholatnya dan lupa membaca ayat-ayat tertentu. Dan pada saat ketika dia itu selesai sholat, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Sekali lagi, ketika saya menjadi mubalik itu, saya sadar dengan kesadaran penuh bahwa banyak setan yang menggoda diri saya, mengganggu, menantang, menghamba diri saya untuk bisa melakukan tindakan yang terbaik. Apalagi ketika kita berusaha menjadi orang yang ikhlas, godaan setan itu luar biasa.
baik setan dalam bentuk manusia atau setan dalam bentuk jin, minal jinnati wan nas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu jangan buru-buru mengatakan ini adalah darurat, karena darurat semua jadi boleh. Sekali lagi saya ingin mengatakan, pada saat darurat kita boleh saja melakukan sesuatu yang pada dasarnya haram dan tidak menjalankan sesuatu yang pada dasarnya wajib di saat itu, di tempat itu, karena kita tidak punya peluang untuk melakukan sesuatu yang ideal. Tetapi kita harus sadar bahwa untuk mengatakan sesuatu itu darurat, itu indikatornya harus jelas. Ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan untuk mengerjakan sesuatu yang darurat itu, sehingga yang haram bisa kita lakukan dan yang wajib bisa kita tinggalkan. Saya pernah ditanya oleh orang, saya itu pernah diminta oleh seseorang, kata orang itu, untuk membagi warisan, membantu proses pembagian warisan. Tapi karena yang mau minta itu adalah teman saya, maka dia mengatakan, tolonglah jangan sampai saya dirugikan. Nah, itu yang kemudian dikatakan oleh teman saya itu, ini godaan setan. Nah, ketika dikatakan awas, jangan sampai saya dirugikan, saya harus mengatakan semua harus disikapi dengan adil. Tidak boleh ada yang dirugikan, termasuk saudara-saudaramu. Dan ini yang selalu saya sampaikan ketika saya diminta untuk membantu dalam proses pembagian waris. Jangan pernah ada yang dirugikan, jangan pernah ada kezaliman di antara kita. Dan bahkan dalam relasi kehidupan yang terjadi di saat saya itu berinteraksi dengan banyak orang, saya selalu berpesan pada diri saya, jangan pernah berbuat zalim pada siapapun, jangan pernah membiarkan dirimu terzalimi oleh siapapun. Sikap adil itu harus ada pada saat ketika kita berinteraksi dengan siapapun, termasuk berinteraksi dengan diri kita sendiri. Dan bahkan kalau kita membaca tentang teori keadilan, kita harus adil ketika berbuat apapun, ketika berinteraksi dengan siapapun, termasuk ketika berinteraksi dengan Allah. Dan sikap adil ketika kita harus berinteraksi dengan Allah itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan yang terbaik ketika beribadah kepada Allah, sehingga tidak ada kezaliman kita ketika kita mengerjakan sesuatu yang memang harus kita kerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan ibadah kita itu akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan di atas kata adil itu ada kata-kata ihsan dalam kajian akhlak. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan ini harus menjadi bagian dari kesadaran kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang di dalam persoalan darurah itu sesuatu yang haram bisa jadi untuk sementara dihalalkan. Saya seorang ulama yang bernama As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya itu menyatakan dengan satu ungkapan, wala muharramun madhirar, tidak ada yang diharamkan di saat darurat. Dan para fuqaha yang lain itu mengungkapkan dalam sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdhurat, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang pada dasarnya terlarang. Dan ungkapan-ungkapan ini berawal dari beberapa firman Allah dan juga beberapa hadis Nabi yang bisa difahami. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas itu, yang namanya bangkai, darah, daging babi dan sesuatu disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah, itu oleh para ulama diharamkan dengan tegas di dalam kitab fikih, karena berangkat dari pemahaman mereka terhadap ayat ini yang dikatakan ayat ini clear. Innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Faman yuturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Tapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, tidak pula melampaui batasnya, tidak ada keinginan untuk memakannya dan tidak pula melampaui batas, dikatakan fala itsma alaihi,
tidak ada dosa, tidak ada salahnya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini adalah ayat yang bisa kita pahami bahwa Allah memang mengharamkan sesuatu, tapi pada saat kondisi darurat ya apa boleh buat. Inilah yang sering saya sampaikan ya. Ini bisa kita baca nanti pada surat Al-Baqarah ayat 173. Surat Al-Baqarah ayat 173. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 119 itu dinyatakan dengan tegas. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullah. Dikatakan wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullah alaihi wa qad fassara lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Kenapa kamu tidak mau memakan sesuatu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang diharamkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Jadi keadaan darurat. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan orang lain dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Jadi banyak orang yang karena mengikuti keinginan hawa nafsunya ya kemudian tersesat dan menyesatkan orang. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sini ada kata-kata pada, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan oleh Allah atasmu, kecuali apa yang kamu terpaksa untuk memakannya. Ayat ini terkait dengan makanan-makanan yang mau kita makan, dan juga sesuatu yang bersifat umum. Dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan persoalan darurat itu jelas kok, clear. Tetapi seringkali kita itu menerjang sesuatu dengan tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan kalau kita belajar di dalam hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab hadis, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan sikap hati-hati. Jangan sampai kemudian tiba-tiba kita mengatakan ini darurat dengan pertimbangan yang tidak matang. Kita boleh saja menerjang sesuatu yang haram, tetapi dengan syarat yang jelas. Menerjang yang haram itu tidak akan menerjang, tetapi ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Misalnya, kita bisa memastikan, meyakini betul bahwa dengan melakukan yang haram itu bisa menghilangkan bahaya. Kalau tidak bisa dipastikan seperti itu, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram. Kalau kita bicara risabtud dari'ah untuk bisa mencegah terjadinya keburukan dalam rangka menghindari sesuatu yang bersifat tidak baik atau tidak layak untuk kita dapatkan, bisa saja kita melakukan sesuatu yang pada dasarnya sesuatu itu tidak layak kita lakukan. Ketika kita haus dan tidak ada minuman yang bisa kita minum untuk menghilangkan rasa haus itu, karena rasa haus itu sudah demikian sekian dulu, dan kalau sekian rupa, dan kalau kita tidak segera minum kita bisa mati karenanya, maka kita boleh minum minuman yang diharamkan. Ada orang yang haus dan ingin minum khamr, nah ini perlu dipertanyakan, keinginan itu ya tidak boleh. Dan perlu kita ketahui bahwa khamr itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Karena apa? Orang minum khamr itu biasanya karena dorongan hawa nafsunya, sehingga minum khamr tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan bahaya, kecuali kalau sesuatu itu mengandung sesuatu yang bisa memabukkan dan tidak bisa dihindari untuk kita minum ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak mungkin kita itu meninggalkan aktivitas minum pada saat itu. Itu sangat haus dan bahkan bisa kena dehidrasi yang berat kalau kita tidak minum. Maka minuman-minuman yang mengandung sesuatu yang dikatakan oleh para ulama sebagai minuman yang haram, boleh saja itu kita minum untuk sementara waktu di tempat itu, di waktu itu. Tetapi di waktu normal, di mana ketika kita punya pilihan lain untuk minum minuman yang halal,
Minuman yang pada dasarnya haram itu harus tetap kita anggap haram dan tidak boleh kita minum. Jadi pastikan bahwa memang kita berada dalam situasi yang tidak mungkin kita itu menghilangkan sesuatu yang membahayakan kita kecuali melakukan sesuatu yang pada dasarnya haram. Yang kedua, memang tidak ada cara lain kecuali dengan menerjang larangan untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan itu, dan itu menjadi kesepakatan bagi para ahli misalnya yang tidak mungkin kita tantang. Satu saat misalnya ada seorang wanita yang sakit, sementara ada dokter, tapi dokter yang bisa merawat orang yang sakit itu cuma ada dokter laki-laki, tidak ada satu pun dokter perempuan. Maka boleh jadi pada waktu itu dia harus memilih mau berobat tetapi harus memakai jasa dokter laki-laki, atau sudahlah tidak berobat, tapi konsekuensi tambah sakit. Maka memilih dokter laki-laki itu bukan keinginan kita, tetapi itulah yang bisa dilakukan oleh darurat. Tetapi selama masih ada dokter perempuan, ya, sebaiknya memilih dokter perempuan yang pada saatnya tidak boleh kita beralih pada dokter laki-laki, apalagi ketika kita periksa itu memungkinkan aurat kita itu tampak atau terlihat oleh dokter itu. Karena begitu ada pilihan ada dokter laki-laki, maka saat itu bukan kondisi darurat. Bahkan ekstrimnya, saya itu pernah mendengar salah seorang mubalik itu berceramah, ketika seorang wanita melahirkan, jangan sampai melahirkan di tempat yang di situ ada laki-laki yang melihatnya. Melahirkan di klinik tertentu dengan bidan wanita yang jelas-jelas itu orang yang muslim, itu lebih baik daripada harus ke rumah sakit yang memungkinkan aurat kita itu dilihat oleh seorang dokter laki-laki atau wanita-wanita yang bukan muslimah. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, dan ini sikap hati-hati yang luar biasa. Dan saya sepakat dengan penjelasan seorang ustaz ini, karena ini adalah itu lebih ringan tingkat kemadaratannya dibandingkan ketika kita tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Jadi ketika ada dua pilihan di mana dua-duanya itu harus kita pilih, maka kita pilih sesuatu yang lebih ringan risikonya. Ada sesuatu itu haram semua. Misalnya kalau kita mau makan dan tidak boleh kita meninggalkan makan, padahal di situ ada daging babi dan ada daging yang diduga kuat, itu binatangnya disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Dua-duanya kan bahaya, bukan sekedar menyangka atau memprediksi dengan prediksi yang tidak jelas. Dan sesuatu itu yakin dengan yakin-yakinnya harus kita lakukan pada saat itu, tempat itu, untuk segera kita lakukan dan sangat mendesak. Maka sesuatu itu bisa kita lakukan dan bahkan harus kita lakukan dalam rangka menghilangkan sesuatu yang disebut doror atau bahaya itu. Dan terkait dengan riswah yang ditanyakan oleh salah seorang jamaah itu, ya perlu kita cermati betul, kita pertimbangkan betul. Jangan sampai kita tiba-tiba mengatakan yang haram itu menjadi halal hanya karena kita ingin mendapatkan jabatan. Jangan sederhana itu kita berpikir. Banyak hal yang menantang diri kita untuk bersikap istiqomah di dalam beragama. Jaga iman kita untuk tidak tergincir menjadi seseorang yang harus kita dapatkan pada saat biasa, pada saat normal. Tetapi pada saat darurat,
Riwayat jabatan itu akan sangat menentukan nasib umat Islam semuanya, dan tanpa jabatan itu umat Islam akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Maka jabatan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dengan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan. Bahkan yang haram pun bisa kita lakukan karena situasinya sangat mendesak. Tapi kita harus betul-betul mencermati sesuatu itu betul-betul harus kita lakukan. Bukan sekedar dzon, bukan sekedar prasangka, tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dan itulah yang kemudian dikatakan orang sebagai sebuah kondisi darurat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya saya harus mengatakan dengan pernyataan yang sederhana, mari kita berhati-hati di dalam beragama. Jangan sampai kita sembrono untuk melakukan sesuatu yang ketika kita lakukan itu kita harus melanggar syariat Allah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang sepenuh hati, sehingga kita tidak dengan mudah untuk keluar dari ketaatan kita kepada Allah. Karena kefasikan itu akan sangat mungkin menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita. Dan kalau sifat fasik itu sudah melekat pada diri kita, kita akan dengan mudah melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh kita lakukan di dalam beragama, di dalam berislam. Inilah yang perlu saya sampaikan. Mari kita sikapi dengan hati-hati,